Shalom God Lovers. Tentu kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Dia dan menyenangkan hati Dia. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Shalom God's Lovers, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Randy Chandra Dinata di dalam program Words from Heaven.
Kita telah membahas banyak hal mengenai komunitas yang berdampak. Dan salah satu poin yang penting di dalam sebuah komunitas yang berdampak adalah sebuah komunitas yang bertumbuh melalui konflik. Nah saudara, satu hal yang perlu untuk kita sepakati bersama, bahwa sejatinya tidak ada komunitas Kristen yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Kenapa saudara? Karena satu komunitas Kristen atau komunitas gereja itu juga terdiri dari orang-orang yang juga tidak sempurna. Ya, banyak orang-orang yang masih tanda kutip berobat jalan di dalam sebuah komunitas. Maka ketika orang-orang yang tidak sempurna itu saling membuka diri satu dengan yang lain, mulai timbul kedekatan satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah konflik saudara. Pasti ada gesekan di dalam komunitas tersebut. Nah yang aneh adalah apabila satu komunitas sudah berjalan sekian lama, mungkin sudah tahunan bahkan belasan puluhan tahun. Namun ternyata di dalam komunitas tersebut tidak pernah terjadi konflik. Nah bagi saya mungkin hanya ada dua pilihan saudara ya mengenai komunitas tersebut. Yang pertama, bisa jadi anggotanya itu masing-masing sudah jadi malaikat semua saudara ya. Sudah bersayap, sudah tidak napak bumi ya. Jadi udah gak bisa bikin salah satu dengan yang lain. Nah yang kedua, bisa jadi kenapa tidak pernah terjadi konflik adalah karena hubungan satu yang lain kurang dekat saudara. Ya, masih ada tembok, masih ada batasan yang membuat gesekan itu, konflik itu tidak bisa terjadi. So, kalau bicara tentang komunitas Kristen, pastinya kita diajar untuk membuka diri. Saling mendekatkan diri satu dengan yang lain sehingga yang namanya konflik itu berpotensi untuk terjadi. Amin saudara? Nah, yang penting saudara jangan khawatir dulu, jangan panik dulu ya. Karena bicara tentang konflik itu artinya adalah sesuatu yang mungkin terjadi, yang wajar terjadi di dalam sebuah komunitas, bahkan di dalam komunitas Kristen. Yang penting di sini adalah bagaimana kita meresponi konflik. Nah, ketika konflik itu terjadi, bagaimana kita meresponi dan menyikapinya? Apakah kita akan dengan mudahnya baper? Dengan mudahnya baper tuh bawa perasaan ya saudara, ngambek, lalu kita mulai ngancem, kalau gitu saya tinggalkan komunitas ini, saya pindah gereja aja. Apakah kita akan bersikap seperti itu? Atau justru kita akan merespon dengan rendah hati, mulai mengevaluasi diri sebelum kita menunjuk kesalahan orang lain. Kita mulai merenungkan kira-kira apa sih hal-hal di dalam diriku yang perlu untuk diperbaiki. Amin saudara, itu respon yang benar. Karena kalau kita dikit-dikit baper, ngambek dan pindah komunitas, percayalah saudara, kalaupun ya, ini misalkan saja di luar sana ada komunitas yang sempurna, lalu ketika saudara pindah dari komunitas yang kata saudara tidak sempurna itu, berpindah ke komunitas yang sempurna, bisa jadi komunitas yang tadinya sempurna jadi rusak gara-gara saudara. Kenapa? Karena bisa jadi yang jadi sumber permasalahan itu juga ada di dalam diri kita. Ada hal-hal di dalam diri kita yang perlu untuk diperbaiki. So, ayo mulai merespon dengan benar saudara. Karena ketika kita dengan rendah hati, saling koreksi diri, saling evaluasi diri, kita di situ saling mengampuni, maka apa yang dikatakan Alkitab di dalam Amsal pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-17, bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Justru lewat konflik yang terjadi kita bertumbuh. Lewat konflik yang terjadi kita semakin diajar bersabar, mengampuni, karakter-karakter yang kurang baik itu diperbaiki saudara. Sehingga kita semakin dipertajam menjadi seperti Kristus. Amin. Nah, tapi di sini penting juga saudara di dalam anggota yang berkonflik. Di sini penting ada pemimpin juga ya, seorang pemimpin yang hadir sebagai pembawa damai saudara. Dia hadir untuk menjadi rekonsiliator, ya, di mana ada pihak yang sedang berseteru, yang berkonflik, maka pemimpin ini harus berdiri secara objektif, tidak memihak satu dengan yang lain, tapi secara objektif menilai bagian-bagian mana dalam diri seseorang yang salah dan perlu diperbaiki. Mungkin si A, lalu si B juga dapat koreksi, saudara. Dua-dua ini harus dipandang secara adil dan objektif. Baru dari situ
tegur apa yang salah dengan cara yang benar tentunya, bukan dengan mempermalukan, bukan dengan menghakimi, menjatuhkan, tapi di dalam ruang tertutup kita bisa saling menasehati, kita bisa saling menegur, dan akhirnya kita belajar saling mengampuni dan mendoakan. Wah, betapa indahnya saudara sebuah komunitas yang bertumbuh melalui konflik. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami belajar bahwa konflik adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi di dalam sebuah komunitas yang saling membuka diri. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ketika konflik itu terjadi di dalam komunitas kami mau merespon dengan benar. Kami tidak mau mengutamakan ego kami tidak mau mengutamakan kedagingan kami, tapi kami mau belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau belajar untuk merendahkan hati kami, untuk mengoreksi diri kami, untuk mengampuni satu dengan yang lain. Maka dari situ karakter kami semakin diperbaiki, dibawa untuk dipertajam semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada renungan kali ini. Jika saudara merasa diberkati, saudara bisa membagikan link YouTube ini kepada God's Lovers yang lain, ya, baik itu saudara, kerabat, dan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di WFH selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.